Halo teman-teman kelas drafter, selamat bergabung. Masih seputar video tutorial Yaki Arch. Kali ini kita akan membahas trik untuk membuat pintu dan jendela secara otomatis. Baik, langsung aja kita ke AutoCAD-nya. Nah, di sini saya sudah nyiapin sampel dana rumah yang akan kita kasih pintu jendelanya ya secara otomatis. Jadi di plugin Yaki Arch itu kita ada trik yang bisa kita share kepada kalian. Untuk triknya sendiri itu cukup mudah ya digunakan. Langsung ada komennya di plugin Yaki Arch ini. Oke, langsung aja. Untuk pertama mungkin kita akan bahas pintu dulu ya. Nah, untuk komen pintu ini kalian bisa ke bagian ini ya, Yaki Arch. Setelah itu kita ke bagian plan, window dan door ini. Nah, di sini setelah itu kalian bisa pilih yang ini ya, open pocket door. Nah, untuk shortcutnya kalian bisa lihat di sisi sebelah kanan ini ada ya ADT. Nah, itu untuk shortcutnya memberikan pintu plan pintu secara otomatis ya. Oke, kita akan coba yang ini dulu. Kalian bisa klik langsung di sini untuk menggunakan perintahnya, atau kalian bisa ketikkan shortcutnya tadi ADT enter. Nah, di sini kita jangan langsung pick a wall dulu, kita setting dulu. Caranya kalian bisa ke style dulu ya, style untuk memilih tipe pintu yang ingin kita gunakan. Kita ambil sampel yang door 1 ya. Nah, ini untuk memberikan lebarnya, ini untuk ini ya, memberikan lebar daun pintunya. Nah, jadi kita asumsi daun pintunya 40 deh. 40 untuk default width-nya atau lebar pintunya kita ambil yang 900. 900 ini adalah ukuran terluar dari kusennya ya. Jadi kalau daun pintunya doang itu berarti 800 ya. 800 mili atau 80 cm. Nah, kalau udah kita oke, setelah itu kita ke bagian ini, holder and peer width, atau kalian bisa ketikkan W ya. Ketikkan W, enter. Nah, di sini kita akan menentukan jaraknya ya, jarak hole dari di dindingnya. Jadi di dindingnya kan pasti ada area yang ingin kita lubangin untuk menaruh si pintunya ini. Nah, ini adalah area yang akan dilubangi ya, lebarnya 900 sesuai dengan lebar pintu yang kita buat. Nah, ini adalah jarak dari pinggir dindingnya kan biasanya kita ada memberikan space di pinggir dinding. Jadi jadi pintu itu enggak yang di pojok banget posisinya, pasti ada space-nya agak keluar dari si dinding. Jadi dia nggak langsung pada saat dibuka pintunya itu nggak langsung nabrak ke dindingnya gitu, yang ininya handle-nya. Nah, jadi ini adalah settingan untuk lebarnya. Kita kasih misal 100, lalu oke. Nah, baru kita pick a wall to open or. Nah, kalian tinggal klik aja di sisi salah satu ininya, garisnya kita klik seperti ini, lalu kalian sesuaikan aja seperti ini. Nah, kalian bisa lihat mau posisinya kayak gini atau kayak gini, atau misalnya mau di sebelah kanan, kalian tinggal geser, kita ambil yang sebelah sini aja ya, klik enter, udah. Jadi kalian udah selesai nih ngasih pintunya. Sangat efisien ya teman-teman, sangat efisiensi sekali tuh waktunya buat gambar kerja, jadinya biar lebih cepat lah jadinya kan. Nah, itu cara untuk memberikan pintu ya. Mungkin saya ada kelupaan bagian sini ya, ada garisnya. Nah, ada juga setting biar nggak ada garisnya seperti ini kan, harusnya nggak ada garisnya gitu ya di area sini. Jadi kita coba ulangin lagi, kita hapus yang ada ini, atau kita Ctrl Z. Nah, kita kasih lagi shortcutnya tadi ADT. Lalu kita setting lagi ya, style, kita pilih dulu tipe pintunya. Saya pilih yang door 1, oke. Oh sorry, di sini nih bagian yang settingan yang garis tadi. Kalau kita hilangin itu dia nggak ada garisnya ntar. Coba kita oke. Lalu kita pilih yang holdernya. Nah, ini udah pas ya, sesuai settingan yang udah kita buat tadi. Lalu kita oke aja. Nah, terus kita tinggal klik di salah satu garisnya sini, dan otomatis dia langsung jadi pintu gini ya. Kita coba di mana lagi ya, mungkin di sini deh, kita coba lagi. Nah, kan sangat mudah ya teman-teman untuk memberikan pintunya. Jadi nggak perlu
ribet-ribet lagi untuk memberikan pintunya dengan kayak gini. Ya udah satset banget nih. Nah itu cara untuk memberikan pintunya. Kalau mau anggap kita asumsi untuk pintu tipe lainnya ya, misalnya ADT enter S enter ya. S ini untuk stylenya yang bagian sini tadi, style enter, kita pilih tipe 2 misalnya, jaraknya 1500, ininya kita bikin 40 aja. Oke, kita taruh di sini misalnya. Nah gitu teman-teman, langsung jadi dia. Kita ulang lagi, coba kita ulang. ADT enter, ADT enter, S enter, kita pilih yang 40 udah, ininya kita uncheck aja. Oke, kita ke W untuk setting lebarnya. Nah ini nah kalau kan tadi posisinya kalau kita berpatokan dari sini itu dia ambilannya dari pinggir ya, cuman kalau misalnya kita pilih yang hold at middle, otomatis dia akan langsung di tengah posisinya teman-teman. Nah gitu teman-teman, jadi ada settingan yang kalian bisa taruh di tengah-tengah dari garis yang kalian klik, kan ini tengah-tengahnya di sini ya. Nah ada juga settingan yang kita bisa ambil referensi ukuran dari pinggir seperti yang pintu yang ini tadi. Nah kan tadi kita settingnya 100 ya jarak dari pinggirnya, coba kita cek. Nah dia 100 ya teman-teman, sesuai dengan settingan yang kita bikin tadi. Nah itu apa ya, cara untuk memberikan pintu menggunakan plugin Yaki Arts ini ya. Ini kita hapus saja, kita Ctrl Z lagi deh. Nah gitu teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke memberikan jendela ya, jendela yang plainnya ya. Untuk jendela sama ya kurang lebih caranya, cuman dia berbeda shortcut. Kita cek di Yaki Arts ini, kita ke window. Nah kalian bisa cek di bagian sini ya, ada WD, WD2, TDW. Nah kita pilih yang ini WD, jadi open WD gitu. WD, jadi shortcutnya WD ya, WD enter, WD enter, kita ke S ya, S untuk style, S enter. Nah di sini kalian tinggal pilih tipe jendela yang kalian inginkan. Kita pilih yang ini dulu deh ya, Windows Style 1, kita oke, lalu kita klik di sini. Nah otomatis dia langsung muncul tuh jendelanya teman-teman. Walaupun mungkin untuk di plugin Yaki Arts ini dia tipe jendelanya memang jarang kita gunakan ya, maksudnya tipe yang memang jarang kita gunakan. Jadi cuman kalau mau main cepat gitu naruh jendela tuh kalian bisa gunakan sih untuk trik yang satu ini gitu. Nah itu untuk memberikan jendelanya ya. Oh iya, untuk pintu tadi kan itu tadi yang misalnya kita kliknya di dindingnya ya langsung ya otomatis ya. Cuman kita bisa juga menggunakan cara lain, yaitu shortcutnya ADT2 ya teman-teman. Kita ketik ADT2 enter, lalu kita ke S enter, kita pilih tipe pintunya, kita pilih yang tipe 1. Ini udah kita setting ya, oke. Nah itu tinggal tarik line ini untuk menentukan lebar ininya ya, untuk menentukan lebar jendela yang ingin dibuat. Misalnya saya ketikkan 900, lalu ini adalah wall thicknessnya, kita anggap ini lebar kusennya ya, jadi kita pilih yang sesuai dinding. Kita contohinnya misal sesuai dinding dulu, kita enter. Nah lalu dia langsung muncul nih teman-teman, enter, lalu dia langsung muncul nih teman-teman untuk apa namanya di pintunya ya. Nah gitu ya teman-teman, jadi ada yang kita bisa langsung taruh di dinding, itu shortcutnya ADT. Ada yang kita bikinnya mungkin untuk gambar detail, atau kalian sebenarnya bisa ambil juga sih dari denah gitu. Cuman kalau misalnya mau pakai plugin ini juga bisa buat plannya tanpa harus ngeklik di denahnya, kan yang ADT tadi dia untuk khusus di ngebaca di denahnya gitu ya. Nah kalau yang ADT2 itu dia nggak perlu baca denah atau garis denahnya, kalian tinggal tarik line, dia otomatis langsung jadi untuk plan pintunya gitu. Sama untuk jendela seperti itu juga ya teman-teman. Jadi untuk jendela itu apa namanya, untuk jendela sendiri itu lebar untuk jendela shortcutnya sebentar kita cek dulu, Yaki Arts ke bagian plan Windows. Nah kita ke Windows, nah di open Windows kalian bisa pakai WD atau WD2 ya. Jadi kita coba WD2, kita coba pakai WD2 enter. Nah itu kalian tinggal tarik atau kalian bisa setting dulu untuk style jendelanya. Kita ketikkan S enter,
kita pilih style jendelanya, misalnya yang ini nih, style 1, kita oke. Lalu kalian tinggal tarik garis sesuai dengan lebar jendela yang kalian inginkan. Saya misalnya bikin di sini 600 deh, enter. Ini lebar kusennya, enter. Otomatis dia langsung jadi juga nih teman-teman jendelanya. Nah itu sama sebenarnya. Yang perlu kalian perhatikan sih posisi shortcutnya aja, atau posisi komennya biar memudahkan kalian. Jadi komennya itu ada di sini ya teman-teman, ya, key arch ke plan Windows. Ini ada yang ini ya, open pocket door, ini ADT sama ADT2 untuk yang pintu. Untuk yang jendelanya itu ada WD WD2 ini. Nah itu adalah shortcut yang bisa digunakan untuk memberikan pintu sama jendela pada denah ya. Oke, sebenarnya kita juga punya trik ya untuk memberikan membuat pintu untuk top view-nya atau tampak depannya dari pintu gitu. Untuk caranya kalian bisa ketikkan AD ya, ADE enter. Nah di sini ada muncul untuk settingan pintu tampak depannya. Di sini ada door front atau door back gitu. Berarti ini kalau door back itu tampak belakang dari pintu, kalau door front itu tampak depannya ya. Nah ini ada pilihan juga, ada single pintu, ada unique, ada double gitu. Nah kalian tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Kita pilih yang single dulu. Nah setelah itu di sini kalian ada settingan untuk tinggi pintunya, ada lebar pintunya, pocket thickness, ada lebar kusennya, dan di sini untuk settingan dari apa ya? Kalau bagian sini sih untuk settingan di bagian unique-nya ya. Jadi nggak perlu perhatiin. Jadi yang sebenarnya yang utama itu bagian sini aja sih. Ukurannya ada tinggi pintu, lebar pintu, sama ukuran kusennya ya, tebal kusennya. Nah itu sih. Setelah itu kalau udah di oke aja, otomatis dia bakal muncul tampak depan pintunya gitu ya teman-teman. Kurang lebih caranya seperti itu sih untuk memberikan pintu ya. Setelah itu kita akan lanjut ke jendela. Untuk jendela kalian bisa ketikkan WDE ya, WDE enter. Nah akan muncul dialog box seperti ini. Nah untuk jendela mungkin dia banyak tipenya ya. Di sini ada di sini ada sheet lintel style. Jadi di sini sebenarnya ada apa ya? Kalau non itu dia cukup kusennya aja kalau kita pilih yang non. Kalau misalnya Windows Sheet dia ada sarungnya, mungkin saya akan contohin langsung. Kita pilih yang non dulu, kita oke. Nah dia cuman kusen doang teman-teman, nggak ada jendela doang gitu, nggak ada sarungnya. Misalnya kita coba yang ada ininya deh, Windows Shield, kita oke. Nah otomatis dia ada kayak sarungannya gitu, kayak topian betonnya gitu teman-teman. Nah itu kalau kita pakai yang shield tadi. Cuman kita karena fokus bikin jendelanya aja, jadi kita yang pilih yang non aja. WDE enter. Nah kita pilih yang non aja. Lalu bagian sini kalian bisa cek, di sini adalah insert point at-nya. Jadi pada saat kita pakai pada saat kita oke, itu dia awalan dari titiknya, awalan titik batch point-nya. Misalnya saya pilih yang left bottom, jadi dia awalannya itu ada di bagian ini ya, ada bagian kiri bawah gitu. Nah misalnya kita ketik WDE lagi, kita pilih yang L top, left top, jadi dia akan posisinya di atas ini ya pada saat kita klik OK untuk membuat jendela ini gitu. Kita ketik lagi WDE. Nah itu untuk posisinya aja sih ini teman-teman. Lalu kita ke bagian sini. Di sini ada ukuran pintunya, ukuran jendelanya. Sini ada tinggi jendela, di sini ada lebar jendela. Nah itu untuk tinggi dan lebarnya. Di sini ada jumlah jendelanya. Sini ada unit width-nya, lebar per ininya ya, totalnya ya. Nah misalnya kita bikin 2, itu otomatis unit per width-nya itu 750. Kan lebarnya kan 1500 tuh. Misalnya kita ada 2 unit, karena totalnya 1500, berarti per unitnya itu ada 750 gitu teman-teman. Misalnya kita pilih satu aja. Nah di sini ada tipe jendelanya juga. Misalnya kita pilih yang sliding, kita oke, dia akan muncul tipe jendela sliding gitu. Misalnya kita ketik WDL lagi, kita pilih tipe yang side hug. Nah itu dia akan
tipe biasa atau tipe bukaan biasa gitu. Kita cek lagi satunya WDE, kita pilih yang fixed window. Nah itu adalah jendela tanpa daun jendelanya ya teman-teman, jadi ya, jendela polos kacanya aja gitu. Nah itu adalah tipe-tipe jendelanya. Dan di sini tadi ada, kebetulan ada dua ya settingannya. Coba saya ketikkan WDE lagi. Misalnya kalian ingin merubah jumlah ininya, daun jendelanya itu bisa juga ya. Kalian tinggal pilih di sini ya. Dia maksimal ada 4 sih. Jadi misalnya coba kita coba 3 deh. Kita oke. Otomatis dia size-nya ada 3 nih, teman-teman. 1 2 3 gitu. Misalnya kita pilih 4, dia akan 4 gitu. Nah, di sini kalian bisa rubah sesuai dengan tinggi dan lebar yang kalian inginkan. Di sini ada unit number atau jumlah jendelanya, itu kalian bisa setting sesuai kebutuhan sih. Nah itu sih cara untuk memberikan jendela tampak depan pada menggunakan plugin Yaki Arch ini. Oke, mungkin untuk tutorial memberikan pintu dan jendela menggunakan plugin Yaki Arch ini cukup sekian ya teman-teman. Untuk main cepet-cepetan gitu pada saat kita mungkin dikejar deadline atau memang gambarnya perlu langsung diasistensikan kepada orang, itu kalian bisa pakai plugin ini sih, menjadi salah satu solusi buat kalian untuk kalau mau main cepet-cepetan buat gambar kerja gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.